2. Manfaat rajin baca Al-Quran. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setiap muslim tentu memiliki keinginan kuat untuk hidup aman, tentram dan damai dalam lindungannya, terutama aman dari gangguan syaitan yang terkutuk. Apalagi, syaitan sebagai musuh nyata tak henti-hentinya melakukan berbagai makar untuk menggelincirkan setiap muslim dari keimanan, sehingga hidup dalam kegelisahan, kebimbangan, keraguan bahkan kemungkaran dan kekafiran. Oleh karena itu, sangat wajar jika setiap muslim mendamba kehidupan bahagia dan aman dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan mengenai bagaimana kehidupan kaum muslimin selamat dari gangguan syaitan. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan senjata dan cara agar benar-benar selamat dari gangguan syaitan. Karena syaitan tidak pernah putus asa dan terus-menerus menggelincirkan kaum muslimin dari keimanan dan ketakwaan. Allah dan Rasul-Nya pun memberikan metode yang setiap muslim harus melakukannya sesering mungkin atau dengan konsisten, yakni membaca Al-Quran, utamanya surah Al-Baqarah. Hal ini didasarkan pada apa yang diterangkan dengan sangat gamblang dalam pembukaan tafsir surah Al-Baqarah. Ibn Katsir dengan mencantumkan hadits-hadits sahih perihal tersebut. Aman dari syaitan. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian bagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. HR Muslim. Dalam hadits yang lain disebutkan, semoga aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain, sambil bernyanyi dan meninggalkan surah Al-Baqarah tanpa membacanya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah bagian dalam rumah yang hampa dari kitab Allah Al-Quran. HR An-Nasai. Sekiranya dalam keseharian kita menghadapi kesibukan yang sangat padat, maka jangan khawatir. Sebab 10 ayat saja dari surah Al-Baqarah yang senantiasa dibaca setiap hari juga akan memberikan kemanfaatan yang sama dengan membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. Yaitu 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat selanjutnya, serta 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dalam riwayat lain darinya disebutkan, pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syaitan, dan sesuatu apapun yang dibencinya. Dan, tidaklah ayat-ayat itu dibacakan atas orang gila, melainkan dia akan sadar, sembuh. Dengan demikian, sangat merugi setiap muslim yang melewati harinya tanpa membaca surah Al-Baqarah. Padahal, jaminan keuntungan dari Allah Ta'ala sedemikian dahsyat dan nyata.
Bahkan, sekiranya tak mampu, 10 ayat saja dari surah Al-Baqarah dibaca setiap hari. Syaitan pun Allah jamin tidak akan mendekati kita, rumah dan keluarga kita. Jaminan syafaat. Selain aman dari gangguan syaitan, membaca Al-Quran secara keseluruhan akan memberikan keuntungan maha dahsyat lainnya, yakni mendapat syafaat di hari kiamat. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak, dan bacalah Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat, seolah-olah keduanya bagai tumpukan awan, atau bagai dua benda yang menaungi, atau bagai dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Keduanya akan membela pembacanya pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena membacanya akan mendatangkan berkah dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan, para tukang sihir tidak akan sanggup menjangkau pembacanya. HR Muslim. Dengan demikian, amat rugi seorang muslim yang melewati harinya tanpa membaca Al-Quran. Jika Allah dan Rasul-Nya memberikan jaminan keuntungan yang sangat dahsyat seperti ini, masihkah kita mau merelakan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran? Nauzubillahi min zalik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.